Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini karena kita boleh menikmati segala kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, kemurahan, kebaikan-kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kita dapat ada sebagaimana kita ada. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan diri kita, hati kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur betapa kebaikan-Mu kami nikmati sampai saat ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sekalian. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu dekat pada Tuhan. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, melalui firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, dekat pada Tuhan adalah hal utama. Di dalam kalimat yang kita bisa baca dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dekat pada Tuhan harus menjadi sebuah hal yang utama. Dekat pada Tuhan harus menjadi sebuah prioritas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagaimana pemazmur lakukan di tengah-tengah kehidupannya. Kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Tetapi kita memperhatikan, kita melihat bahwa pemazmur berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah kesulitan, tantangan, penderitaan yang pemazmur alami, kita memperhatikan, kita melihat bahwa pemazmur tetap mengutamakan Tuhan. Pemazmur tetap memprioritaskan Tuhan. Dia katakan, aku suka dekat pada Allah. Nah itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan pagi hari ini kita mau belajar bahwa apapun keadaan, apapun kondisi, apapun situasi kehidupan yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau belajar untuk apa? Untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Kita mau memprioritaskan Tuhan di dalam hidup ini, menomorsatukan Tuhan di dalam hidup ini. Mengapa demikian? Mengapa kita perlu mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidup ini? Karena cara yang terbaik di tengah-tengah kita menghadapi keadaan kondisi pergumulan hidup ini, cara yang terbaik adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada cara yang terbaik yang lain selain kita mau dekat kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini, yaitu dekat pada Tuhan sebagai proses membangun iman. Di dalam kalimat yang kita bisa baca, dikatakan, aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Allah. Nah, orang yang dekat pada Tuhan, atau orang yang dekat dengan Tuhan, menyadari dan meyakini bahwa Tuhan dapat dipercayai. Tuhan dapat diandalkan. Dia percaya, dia beriman bahwa Tuhan yang dapat melindunginya. Tuhan yang dapat menjadi tempat di mana dia berlindung dari segala bahaya, dari segala keadaan, dari segala kondisi yang sedang terjadi.
Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, di situ kita sedang belajar untuk apa? Untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kita. Kita dekat dengan Tuhan karena kita yakin bahwa hanya Tuhan yang apa? Yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat apa? Kita andalkan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana yang pemazmur lakukan di dalam hidupnya. Dia mau tetap dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, dekat pada Tuhan, tanda kita bergantung kepadanya. Di dalam ayat yang kita dapat baca, dikatakan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang yang dekat sama Tuhan menyadari bahwa tanpa Tuhan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang dekat sama Tuhan menyadari bahwa tanpa Tuhan hidupnya akan mengalami kegagalan, akan mengalami kehancuran, ya, mengalami apa? Kebinasaan. Karena firman berkata, barang siapa yang jauh daripadaku akan binasa. Jadi kita memperhatikan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan menyadari bahwa hidupnya penuh dengan keterbatasan, hidupnya penuh dengan kekurangan, hidupnya penuh dengan ketidakberdayaan. Itu sebabnya dia mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak terbatas. Dia adalah manusia yang lemah. Dia bergantung kepada Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Maka Tuhan yang akan apa? Menyatakan perkara-perkara yang besar. Tuhan yang akan menyatakan keajaiban. Tuhan yang akan menyatakan kedahsyatan di tengah-tengah kehidupannya. Pemazmur menyadari itu. Maka dia apa? Dia selalu dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita mau belajar untuk apa? Dekat kepada Tuhan. Untuk kita terus bergantung kepada Tuhan. Menyadari keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan kita. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan apa? Menopang kita. Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan apa? Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Sehingga itu dapat kita ceritakan, kita saksikan kepada dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya kami selalu mendekatkan diri hanya kepada Tuhan di tengah-tengah segala keadaan yang sedang kami alami dalam hidup ini. Berkati hidup pribadi, berkati keluarga, berkati rumah tangga kami. Bahkan berkati apa yang menjadi kerinduan, pengharapan kami. Berkati apa yang kami upayakan dan kerjakan di sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.